各位家人，大家早安semuanya, selamat pagi. Ya, pertama-tama puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, 感谢天使的 Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, selamat pagi sahabat yang terkasih. Seminggu itu sama dengan 7 hari. Kita beraktivitas. Hari Senin sampai hari Jumat, kita isi dengan kerja. Sabtu dan Minggu, banyak insan gunakan hari tersebut untuk beristirahat. Khusus hari Minggu, tidak sedikit pula insan pergi beribadah, kebaktian, dan berpuja bakti. Yang biasa dikatakan orang menabung spiritual. Mencari nafkah adalah rutinitas. Kerja, kerja, kerja. Masyarakat terus bergerak, mengagungkan kecepatan dan efisiensi. Sebisanya dapat menghasilkan tabungan. Bisa jadi menimbulkan kehilangan kedalaman berpikir. Apa yang menjadi standar refleksi? Kita mencoba mengerjakan lebih dari satu tugas pada saat yang bersamaan. Inilah yang biasa kita dengar, apa itu multitasking. Hingga akhirnya kita menderita burnout. Apakah multitasking itu bagus? Lebih lanjut dapat kita simak naskah ini yang diajarkan di dalam Dharma Class oleh Romo Sun. Selanjutnya diutarakan oleh Ibu Sinta, saya Charles mempersilahkan. Salam bahagia. Miliki manfaat atas aktivitas yang telah kita kerjakan dalam sepekan. Setiap insan tentunya memiliki kemampuan berbeda-beda untuk mengerjakan pekerjaan dan tugasnya. Ada yang tidak suka menunda tugasnya, ada yang suka menunda dulu. Dari kedua perilaku manusia tadi, untuk mengerjakan tugas-tugasnya, alih-alih secara bersamaan tercetus di dalam pemikiran manusia. Saya dapat menyelesaikan tugas dengan sekaligus. Pokoknya bereslah. Tenang saja, selesai. Wis pasti beres. Inilah yang kita sebut manage multiple responsibilities. Diartikan upaya untuk menonjolkan kemampuan dalam menangani berbagai tugas secara bersamaan yang disimpelkan dengan istilah multitasking. Pertanyaannya, apakah multitasking itu bagus? Berdasarkan leksikal secara harfiah bahasa sehari-hari, multitasking selain dapat meningkatkan resiko depresi dan kecemasan sosial, juga bisa mengganggu fungsi otak, terutama fungsi memori dan konsentrasi. Pada dasarnya, berarti Anda mencoba melakukan 2 atau lebih tugas pada saat yang bersamaan. Banyak orang keliru percaya bahwa multitasking mencerminkan tingkat kemampuan kognitif yang tinggi dan berpikir bahwa Anda harus melakukan banyak perhatian untuk menjaga kesehatan otak Anda. Lebih jelas, otak kita tidak dirancang untuk melakukan banyak tugas dikerjakan sekaligus. Dirancang untuk menjadi monotaskers, yaitu berfokus dan menyelesaikan satu tugas pada satu waktu. Mari kita masuk pada topik hari ini, burnout, multitasking, and the boundaries. Diartikan, lelah bekerja, gasak pekerjaan, hingga kita harus memperhatikan, menetapkan, ataupun merancang dengan batasan-batasan. Apakah ini dapat keluar dari lingkaran kerusakan otak kita bekerja? Bagaimanapun, kita banting tulang dalam pekerjaan, tentunya ada batasan-batasan. Jika dilonggarkan untuk penyelesaian suatu pekerjaan, nah, pada saat itu kita dapat memberi sedikit toleransi. Dulu kita hidup pada masyarakat yang penuh atasan atau pimpinan dan batasan-batasan. Pemerintah, orang tua, maupun di sekolah.
Merekalah yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan. Hidup kita diatur oleh disiplin dan hukum. Tetapi sekarang segalanya berubah. Bisa jadi kita tidak lagi dikendalikan oleh orang lain, melainkan oleh diri kita sendiri. Kita menjadi mesin yang terus bergerak, terobsesi dengan target dan pencapaian. Sepertinya hidup ini bermanfaat bila kita terus berpacu, berlari lebih cepat, lebih kencang. Diartikan dapat memperoleh hasil yang maksimal. Kita paksakan diri bekerja lebih produktif, bekerja lebih lama, dan terus mencari hangtau. Lobi sana sini, lebih cepat, lebih sukses. Di dalam pikiran kita, jika kita berhenti sejenak, kita akan tertinggal. Hangtau pun diambil orang lain yang lebih cepat. Banyak tender-tender menjanjikan dan lain-lain. Fenomena ini disebut masyarakat prestasi atau achievement society. Kita selalu dimotivasi, bangun harus pagi jam 5. Jangan buang waktu untuk bersantai. Kita mengambil waktu beristirahat. Menjadikan alasan istirahat itu adalah kemalasan yang harus dihindari. Tapi ironisnya, semakin kita bekerja keras, semakin kita merasa kosong. Tidak lagi bekerja untuk mencari makan. Diartikan kita terkadang telat makan. Melainkan untuk memenuhi ekspektasi sosial yang tidak pernah ada ujungnya. Kita terus mengejar lebih jauh, bayangan yang tidak pernah bisa kita tangkap. Bagaikan asap, kelihatan namun tidak bisa ditangkap. Akibatnya menjadi burnout, lelah bekerja, tapi bukan sekedar lelah fisik. Lebih dalam dari itu, kita mengalami kelelahan eksistensial. Tiada kemampuan untuk menikmati momen yang benar-benar hadir dalam hidup kita sendiri. Kita menjadi individu yang terasing bukan dari dunia luar, tetapi dari diri sendiri. Pada saat kita mencapai apa yang kita kejar, kita menyadari satu hal kebahagiaan. Yang dijanjikan itu ternyata hampa, kosong, kosong, kosong. Media sosial memperparah hal ini dengan menghadirkan ilusi kesuksesan yang membuat kita terasa tertinggal. Tetapi kenyataannya, hidup tidak harus selalu tentang pencapaian. Hidup juga menikmati proses, menerima diri kita sendiri, serta memahami bahwa nilai-nilai kita tidak hanya diukur dari apa yang kita kerjakan. Namun, bagaimana kita menjalankan hidup ini dengan kesadaran penuh, sehingga milikilah boundaries, batasan-batasannya. Burnout with boundaries bukanlah pertanda kelemahan, melainkan suatu alarm bahwa ada sesuatu yang salah dalam cara kita menjalani hidup ini. Kita harus berani berkata cukup dan berani mendefinisikan kembali sebuah arti keberhasilan. Karena pada akhir perjalanan hidup bukan hanya soal pencapaian, tetapi bagaimana tentang menjalaninya penuh kesadaran dan keseimbangan. Burnout with boundaries, jika melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita serta bagi orang lain pula, tentunya memiliki batasan-batasan juga. Ini bukan berarti kita malas. Dalam Buddhisme atau Dhamma Vinaya disebut hina, diartikan kemalasan dan didefinisikan sebagai kelesuan pikiran serta tubuh atau kebodohan pikiran yang ditandai dengan kurangnya kekuatan pendorong. Secara sederhana,
hina diartikan sebagai perasaan enggan untuk beraktivitas karena pikiran memberikan penilaian negatif terhadap kegiatan tersebut. Ditambah pula tidak ada keinginan untuk berbuat, bahkan malas melakukan kebajikan. Yakin, kita tahu dan pernah melihat kubangan. Kubangan dapat menjadi simbol kemalasan. Perhatikan bahwa air di dalam kubangan itu tidak bergerak. Semakin lama semakin kotor hingga tercemar dan pada akhirnya kering ditumbuhi tanaman gulma. Pembelajaran pada Dharma Class, kita mendengarkan sebuah kisah pada syair Dhammapada 23 ayat 325 tentang Raja Pasenadi dari Kosala. Romo Sun memberi perspektif hina di kisah ini. Dahulu kala, tentunya kita semua belum lahir. Tersebutlah seorang raja dari Kosala dengan julukan Raja Pasenadi. Beliau mengunjungi wihara untuk memberi hormat kepada Sang Buddha. Setelah raja bersantap hingga kenyang, mengisi perut dengan sebegitu banyak makanan. Raja mempunyai kebiasaan makan seperempat sangku atau setengah gantang nasi dan kari daging. Saat di hadapan Sang Buddha, raja merasa sangat ngantuk, sehingga dia terus-menerus terangguk-angguk. Menahan kantuk dan hampir tidak dapat mempertahankan dirinya untuk tetap terjaga. Kemudian dia berkata kepada Sang Buddha, "Bante, saya sangat tidak nyaman setelah saya makan kenyang alias makan banyak." Padanya Sang Buddha menjawab, "Oh Raja, orang serakah banyak makan benar-benar menderita dengan cara seperti itu." Kemudian Sang Buddha membabarkan syair 325 sebagai berikut. Jika seseorang menjadi tina, malas, serakah, rakus akan makanan, dan suka merebahkan diri, sama seperti babi hutan yang berguling-guling ke sana kemari. Orang yang bodoh ini akan terus-menerus dilahirkan. Setelah mendengar khotbah Dharma itu, raja mengerti pesan tersebut. Berangsur-angsur mengurangi jumlah makanan yang dimakannya. Hasilnya, raja menjadi jauh lebih bersemangat dan mudah terjaga. Oleh karena itu, ia juga menjadi bahagia. Setiap orang pada dasarnya mampu mencapai sukses dan membawa manfaat bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Kita perlu meruntuhkan tembok penghalang kesuksesan, yaitu hina atau kemalasan. Dan jangan paksakan pekerjaan dengan multitasking. Jika mengalami burnout, jauhi pengejaran target, pahami serta lakukan boundaries, di mana batasan-batasannya. Demikianlah disampaikan beliau. Saya Sinta, Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Kembali ke moderator, dipersilakan. Jujur, kadangkala kita juga bisa malas. Dengan begitu, kita bisa mencoba mencari cara untuk mengatasinya. Ayo, lawan rasa malas dalam diri sambil berkata dalam hati, "Aku orang disiplin, rajin, dan bersemangat. Karena aku mau berhasil dan bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan." Terkadang memang dengan banyak belajar, kita baru sadar. Selanjutnya, mari kita mendengarkan penjelasan dari Ibu Guru Hong. Dipersilahkan. 大家好， Ya, semuanya apa kabar?
早在呢，我们伟大的世尊悉达多，他出生未证悟之前，就有佛性之光，叫菩萨。Ya, jauh sebelum Guru Agung kita dilahirkan, jauh sebelum Siddhartha mencapai pencerahan, terang kebudaan, Bodhisattva. 那一般的人只会想到祝福或惩罚。如果呢，我们人生顺遂、事业成功，就认为说这个就是祝福。那如果我们生活遇到困难了，遭受失败了，甚至面临崩溃了，就会觉得说，哦，这个就是惩罚或诅咒。 Manusia pada umumnya hanya berpikir berkah atau hukuman. Kalau hidup berhasil, maka itu berkah. Kalau hidup menurun, mengalami kegagalan, kehancuran, maka itu adalah hukuman atau kutukan. 自古以来呢，人类的思维方式都很简单，如果成功就是祝福，如果失败就是惩罚。 Manusia sejak dahulu sampai sekarang, cara berpikirnya sederhana. Kalau maju, berarti berkah. Kalau gagal, berarti hukuman. 那奖励跟处罚之间，处罚跟奖励之间，当世尊首次宣讲正法的时候，他便舍弃了这种思维。所以，根据佛陀的教导，一切的行为的结果，都是我们生命中并非奖励或惩罚。人生的道路不是惩罚或奖励，而是因果关系。 Antara hadiah dan hukuman. Antara hukuman dan hadiah. Justru pada saat Guru Agung kita mengajarkan Dharma untuk pertama kali, Guru Agung kita membuang cara berpikir seperti itu. Menurut ajaran Buddha, adanya hanyalah konsekuensi dari perilaku kita. Hidup kita ini bukan hadiah dan hukuman. Jalan hidup kita ini bukanlah hukuman ataupun hadiah, tetapi adalah sebab akibat. 让我们一起来聆听这个故事。当别人不希望你成功的时候，善业它依然会带来好的结果。 Mari kita bersama-sama mendengarkan sebuah kisah. Karma tetap bagus ketika orang tidak menghendaki kamu tetap dalam keadaan sukses. 我来讲一个故事。 Ya, saya ceritakan. 从前呢，就是在一个村庄里面，住了一个非常诚实的农夫。他每天呢，就是在田里面很勤劳的工作。那可是呢，他勤劳的工作，他却没有足够的水来灌溉他的农作物。 Dahulu kala, hiduplah seorang petani yang jujur di sebuah desa. Dia bekerja keras di ladangnya, tetapi dia tidak punya air yang cukup untuk mengairi ke tanamannya. 那在这个旱季的季节里呢，他还是很努力的在找这个水源，来灌溉这个农作物。那可是呢，因为他水源不够，所以他的农作物就开始枯了、干了。他就想要很赶快的来解决这个问题，能够拿到这个水源。 Di musim kemarau, ketika berjuang mencari sumber air ladangnya, tanamannya mulai menguning, kering, dan sangat segera membutuhkan solusi untuk mencari sumber air. 那农夫呢，就感到非常的绝望，他就寻求这个邻居啊，能够帮助他。那这位邻居呢，很有钱呐、他刚好是在自己的田里有一口的井。那这片的田刚好就是在农夫的隔壁。 Yang merasa putus asa, dia mencari seseorang tetangganya yang kaya, di mana tetangganya itu memiliki sebuah sumur
pada lokasi ladangnya yang hanya bersebelahan saja. 那农夫呢，就走靠近这个富有的邻居，就问他，他说：“我可以买下这口的水井吗？” Petani mendekati tetangganya yang kaya itu dan menanyakan, apakah saya bisa membeli sumur tersebut? 哇，那个富有的这个邻居啊，看起来他就十分狡猾，哇，他就以高价卖出了他的井，那双方也同意了这笔交易。 Saudagar itu terlihat sangat licik. Singkat kata, lalu dijual sumurnya dengan harga yang bagus. Dan mereka berdua pun menyetujui atas transaksi tersebut. 那这个农夫呢，就付完款后，他就觉得非常的高兴，哇，他就以为说他在田里的这些农作物问题都解决了。 Ya setelah lunas pembayaran atas sumur itu, si petani sangat gembira. Merenungi semua permasalahan tanaman di ladangnya akan teratasi. 那隔天早上呢，这个农夫就是要到这个井里面去取这个水来灌溉他的田地。哇，他就很高兴，心情很好啊，就开始打水啦。 Ya pagi hari berikutnya, si petani pergi ke sumur untuk mengambil dan mengalirkan air ke ladangnya. Pertama, dia mencoba menimba air dengan perasaan yang sangat gembira. 那他正在准备要打水的时候，哇，这个富有的有钱人啊，就赶过来，就大声的喊他，他说：“停下来，停下来！”他说：“不准你从这个井里面拿这个水来灌溉你的田地。” Sesaat dia hendak mengalirkan air ke ladangnya, tetangganya tiba-tiba berteriak, "Berhenti dulu di sana! Jangan mengalirkan air ke ladangmu dari sumur itu." 这个农夫就觉得很奇怪，就问啊：“为什么你要阻止我？这口井不是我从你那边已经买了吗？” Lalu petani bertanya, "Mengapa Anda menghentikan kegiatanku ini? Kan saya kan beli sumur ini darimu." 这个富有的邻居就大声的回答，他说：“没有错，你的确是买了我这口井，但是我没有卖给你井里面的水呀。所以记住这一点，所以这个水还是我的。” Tetangga itu menjawab dengan suara keras, "Iya, Anda beli sumur dariku. Namun saya kan tidak pernah menjual air di dalam sumur tersebut. Ingat itu. Jadi air itu tetap milikku." 那位农夫呢，就感到很震惊，心里面就想：我已经把我所有的钱，所有的积蓄都来买这口井了，那为什么还不能够用这个井水来灌溉我的田地？他就跟那个狡猾的邻居啦，就辩论啦。 Ya, petani itu pun terkejut. Pikirnya dia telah menghabiskan semua uang tabungannya untuk sebuah sumur. Kenapa untuk mengalirkan air ke ladang saya kok tidak boleh? Dia mencoba untuk berargumentasi dengan tetangga licik itu. 那然而呢，那位邻居富有的邻居，他就是固执己见，他不要理这个农夫的恳求啊，他坚决拒绝这个农夫的请求，所以他导致这个问题就没办法解决。哇，很无奈。那这个农夫呢，就决定要去国王的法庭来寻求这个公正的裁决。 那在这个法庭上呢，百姓都是希望每一个案子都能够得到公正的审理，所以公正的巡理它就具有法律效率跟约束，以确保这个案件已经妥善的解决了，在现代就是被称为判决。 Namun si tetangga tetap bersikeras, tidak menghiraukan petani itu memohon. Tetangganya menolak apa yang dikehendaki si petani. Persoalan ini tidak berujung selesai. Petani pun pergi ke pengadilan kerajaan untuk mencari keadilan.
Dari pengadilan, rakyat tentunya mengharapkan setiap persoalan yang diperkarakan dapat tercipta boundaries atau batasan-batasan keputusan yang berkekuatan hukum hingga penyelesaian. Pada zaman sekarang disebut inkrah. 那国王呢是以仁慈和公正著名，所以他很有耐心的聆听这个双方在讲述。 Raja yang dikenal dengan kebaikan dan keadilannya, mendengarkan dari kedua belah pihak. 那听完这个双方的辩论以后，国王就觉得哇，这件事情很有挑战性哦。那位富有的邻居啊，他再次强调，他只卖了这个井，他没有卖井里面的水。 所以这个井里面的水还是属于我的。 Mendengarkan argumentasi dari persoalan ini menjadikan satu teka-teki. Si tetangga kembali lagi menjelaskan bahwa dia hanya menjual sumur saja, tetapi tidak menjual air di dalam sumur itu. 国王对这个奇怪的案件，他感到很困惑。 所以呢，他就找了一位很睿智的顾问来解决这个问题。 Di depan raja, dia mengklaim air itu adalah tetap miliknya. Raja pun agak bingung melihat keanehan atas kasus ini. Lalu dipanggillah seorang penasihatnya yang bijak untuk meleraikan persoalan aneh ini. 那国王的顾问呢，他仔细的研究这个案件后啊，他就对这个富者有钱人说啊，他说：“你把这口井卖给了这个农夫，这个水还说是你的财产，这样对吗？” Setelah dipelajari kasus ini, si penasihat raja sudah mengerti dan menanyakan kepada tetangga itu, "Anda menjual sumur ke petani kecuali airnya. Anda itu tetap mengklaim air itu sebagai milik Anda." 那个富者那个有钱人啊，这就很自信的回答：“是的。” Iya, tetangga itu menjawab dengan penuh percaya diri. 那位睿智的顾问就说啊，这个水应该是属于水井的人，所以从理论上来说，这个水就是买井的人的。 Lalu si penasihat bijak itu berkata, air adalah milik orang yang memiliki sumur. Jadi secara teknis, air itu adalah milik yang punya sumur. 那这个有钱人就一直辩论啊，他说：“我那时候卖掉这个井的时候，我没有说要卖这个井里面的水，没有这个协议表明说我卖掉这个水。” Kembali lagi si tetangga berargumentasi bahwa ketika saya menjual sumur itu, saya tidak pernah mengatakan bahwa saya menjual airnya. Tidak ada kesepakatan bahwa saya menjual air. 那听了这番话，这个国王的顾问就开始意识到，他说：“这个人本性很狡猾。”好，他就沉思了一下，再说：“好吧。” 那这样已经有足够的公平了。他说：“听着，这个有钱的邻居，确实没有卖水。那么，既然这个井已经属于新的主人的，那么富者有权利将水移到别个地方。” Mendengar ini, si penasihat raja mulai menyadari sifat licik orang ini. Si penasihat berpikir sejenak, lalu berkata, "Baik, ini sudah cukup adil. Dengarkan, Anda tidak jual air. Namun tidak lama kemudian sejak pemilik sumur memiliki hak untuk memindahkan air itu pada tempat lain." 所以呢，这个富者，这个有钱的邻居啊，就必须一定要赶快把这个水移到另一个地方，直到
这个井水干为止。如果没有，那他就是需要付租金。这个储存水的地方，让你明白吗？这个顾问就这样子跟他说。Maka dari itu, Anda harus memindahkan air itu semuanya pada tempat lain, secepatnya. Semuanya hingga sumur itu kering. Jika tidak, Anda diharuskan membayarkan uang sewa tempat untuk menyimpan air Anda. Apakah Anda mengerti? Tanya penasehat bijak itu dengan suara yang agak tinggi. 那位卖井的人呐，吓得这个脸色都发白。他已经意识到他自己的狡猾，已经变成自己的回力镖了。他根本无法将水从已经卖给农夫，就是他没有办法将这个井里面的水移走啊。要为自己已卖掉的东西付租金，更没有道理呀。所以他就被击败了，他就感到很羞愧，很难，感到很羞愧，很难当。Si tetangga itu kemudian kaget hingga mukanya pucat. Dia menyadari bahwa kelicikannya telah menjadi bumerang. Dia tidak ada jalan untuk memindahkan airnya dari sumur yang telah dijualkannya pada si petani. Dan membayar sewa untuk sesuatu yang sudah dijual tidak masuk akal, dikalahkan dan merasa malu. 他知道他输了，所以他就向农夫道歉，然后就是也允许这个农夫再拿井里面的水，拥有这个井里面的水。Dia meminta maaf kepada si petani, lalu mengizinkan untuk memiliki air di dalam sumur tersebut. 可是呢，从那天起，整个村庄都知道，这个不诚实看起来是聪明，可是到最后永远不能够获胜，反而只是一个骗子。Sejak hari itu, seluruh desa tahu bahwa tidak jujur mungkin terlihat pintar, namun akhirnya adalah tidak pernah menang, alias penipu. 所以这个故事就是交代我们，我们可以看到最初那个农夫很辛勤的工作，拼命的工作，感到很疲惫，因为他面临各种的限制，所以他就是要想办法来解决，所以他就买了一口井。 Pesan dari cerita ini, kita lihat pada awalnya si petani itu kerja keras, banting tulang, hingga memiliki perasaan burnout. Dikarenakan ada boundaries, batasan-batasan, hingga mendapatkan sebuah sumur dengan cara membeli. 那另一方面呢，这个卖家他就进行了很多这个重要的任务。那一方面呢，他就很用狡猾的手段卖了井，然后他又想从这个井里面获得这个利益。 Ya, namun si penjual melakukan multitasking, sekaligus kelicikannya menjual sumur dan di sisi lain hendak mengambil keuntungan dari isi sumur tersebut, yaitu air. 如果我们看看这一生，也会发现这种的欺骗，透过说谎啦、不诚实啦、狡猾啦，可以很轻松的获得这个财富跟成功。 Jika kita melihat di kehidupan ini, kita akan menemukan tipu muslihat seperti ini pula. Kekayaan dan sukses dapat diperoleh dengan mudahnya melalui bohong, tidak jujur, dan kelicikan. 但用这种方式成功，是非常不公平的。虽然很多人看不到，可是总有一天它会被发现的。 Tetapi keberhasilan dengan cara demikian amatlah tidak adil. Itu berarti tidak dapat ditutup. Suatu saat pasti ketahuan.
所以首先不诚实对一个人有利，但最终却是导致他们垮台的原因。时间一定会到，会有一个大清算。Pertama, mungkin terlihat bahwa ketidakjujuran bekerja untuk keuntungan seseorang. Namun akhirnya itu penyebab kehancuran mereka. Saat itu pasti datang dan ada perhitungannya. 像这样子狡猾的邻居一样，最终还是永远不能够获胜。当他的时机成熟的时候，他就会陷入自己所编的谎言。Seperti kita ini, tetangga yang licik, pada akhirnya tidak akan pernah menang. Pada saat tiba, terperangkap atas kebohongannya sendiri. 很多人呢，借着手中的权力，他去追求财富啦，但没有意识到成本会多大，并且会付出非常昂贵的代价。Banyak orang mengejar kekayaan dengan kekuatan yang dimilikinya, tanpa menyadari betapa besar biaya yang akan timbul dan akan membayar dengan harga yang sangat mahal. 他们可以欺骗，可以撒谎，可以消剥他人，利用周遭的人来进行这个诈骗的活动。可是长久以来，他们自以为是，觉得这一切都是很正常的。Mereka boleh tipu, bohong, mengeksploitasi yang lain, memanfaatkan orang-orang di sekitarnya untuk aktivitas penipuannya. Percayakan pada sepanjang masa, dia pada posisi merasa benar adalah biasa-biasa saja. 用这种不诚实的手段得到了财富，就好像你在这个沙土上盖房子啊，或许短时间没有问题，可是当面临困难，或它可能就是会瞬间会倒塌，所以一切就会瓦解了。 Tetapi kekayaan yang diperoleh dengan cara tidak jujur itu bagaikan rumah yang dibangun di atas pasir. Itu boleh berdiri sekejap saja. Tetapi momen kebenaran datang akan menghancurkan dalam waktu sekejap saja juga. Semuanya collapse. 另一方面，那些走在正道上诚实、充满觉知且努力奋斗的人呢，也许没有办法立刻看到这个回报，像闪电一样降临。然而，他们的成功很稳固，而且能够持久。 Di sisi lain, mereka yang memiliki pada jalan yang benar, jujur, penuh kesadaran, dan bekerja keras, bisa jadi tidak terlihat imbalan datang secepat kilat. Tetapi, kesuksesan mereka solid dan bertahan lama. 真理与正义，它是永远屹立不摇的。那些坚持这些价值观的人，最后他会获得真正长久的成功，跟幸福。 Kebenaran dan keadilan akan selalu berdiri kokoh, dan mereka yang menjunjung tinggi hal tersebut akan menemukan kesuksesan yang benar-benar bertahan lama dan bahagia. 这个就是这个故事的结局。 Ya, demikianlah kisah ini. 愿世间一切众生皆得安乐。 Ya, semoga semua makhluk di dunia berbahagia. 那我们今天的讲题就是处理事情不可同时很多工作，这样很累，要有一定的标准。 Ya, jadi untuk topik hari ini, burnout, multitasking, and the boundaries. Lelah bekerja, melakukan pekerjaan bersamaan, dan batasan-batasannya. 那今日的智慧之言， Ya, jadi untuk kata mutiara hari ini. 职业的箭袋，将新鲜的草放在马的鼻子前。 Burn out. Put fresh grasses in front of the horse's nose. Letakkan rumput yang segar di depan hidung kuda.
那意思呢，就是疲倦的工作，你毫无界限。那我们越努力的工作，内心就感到空虚，不再是温饱而已，而是为了满足无止境的社会期望。Ya, jadi maknanya yaitu kerja lelah tanpa batasan. Semakin giat kita bekerja, semakin kita merasa kosong. Tidak lagi bekerja untuk makan, melainkan untuk memenuhi ekspektasi sosial yang tidak pernah ada ujungnya. 我们呢，不断的追逐，试着去抓住那个，永远没有办法触摸到的影子，最终才意识到，那被承诺的幸福其实是空虚的。Kita terus mengejar lebih jauh, bayangan yang tidak pernah bisa ditangkap. Akhirnya menyadari satu hal, kebahagiaan yang dijanjikan itu ternyata kosong. 就像一匹马，它为了要吃到这个青草，而不停的去追逐，追啊追啊，但却始终被牵着。马看到眼前的青草，就拼命去追，但真正要吃到它，却是不可能的。 Bagaikan seekor kuda mengejar rumput untuk mendapatkan makanan itu. Kejar, kejar, dikejar terus. Kuda melihat rumput di depan matanya. Dikejar untuk mendapatkan makanan rumput tersebut adalah mustahil. Ditulis oleh Romo Sun. 希望这个佛法能够帮助到你，愿一切众生幸福。 Semoga Dharma ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. 那我们进入到这个自学审思。 Sekarang kita memasuki ke bagian renungan untuk kita berintrospeksi pada diri sendiri. 自学审思第一，为什么你会感到很精疲力倦，对你的工作感到疲惫不堪呢？ Ya, pertanyaan yang pertama, mengapa Anda burn out? Merasa lelah atas pekerjaan Anda? 自学审思第二，你会采取什么行动来选择等待休息，还是重新审视你的工作呢？ Lalu, renungan yang kedua, langkah apa yang akan Anda ambil? Menunggu untuk beristirahat atau mengkaji ulang pekerjaan Anda? 自学审思第三，你的生命当中是否有一道紧闭的门，一直让你的步伐停滞不前呢？ Lalu yang terakhir, renungan yang ketiga. Apakah ada pintu tertutup di dalam hidup Anda yang selama ini membuat langkah Anda terhenti? 那我们下个活动就请辛大来带领我们做祈祷。 Ya, sebentar lagi kita akan memasuki ke bagian berdoa yang akan dipimpin oleh Ibu Sinta. Dipersilakan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa bersama-sama. Buddha, Buddha, kami percaya kami percaya atas apa atas apa yang Engkau ubah, yang Engkau ubah, yang tidak mungkin yang tidak mungkin menjadi mungkin. menjadi mungkin. Anugerah-Mu Anugerah-Mu yang tak pernah habis yang tak pernah habis dan membagikan dan membagikan yang Engkau curahkan yang Engkau curahkan dalam hidup kami. dalam hidup kami. Terpujilah Sang Guru Maha Agung, Terpujilah Sang Guru Maha Agung, Bodhisattva Siddhartha Gautama, Bodhisattva Siddhartha Gautama. Nan-U Pense Secia Monifo. Namo Buddhasa释迦牟尼佛. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. 感谢天恩师的感谢天时的阿弥陀佛。阿弥陀佛. Kembali ke moderator untuk pembacaan sabda syair kearifan.
Ya, sebelum kita mengakhiri, mari kita membaca sabda syair kearifan hari ini yang diambil dari Dhammapada 23 ayat yang ke-325. Ya, sebelum itu mari kita mendengarkan versi Mandarinnya yang akan dibacakan oleh Hong Lao kita. Dipersilakan. 今天的智慧诗就是《法句经》第23章325节和居萨挪国王的故事。愚人的怠惰，贪吃又如宝石的猪一般懒睡，这愚人必须不断地轮回。 Ya, sekarang kita bacakan bersama-sama untuk Indonesianya dari Dhammapada 23 ya ayat yang ke-325 dan kisah Raja Pasenadi dari Kosala. Ya, mari kita bacakan bersama-sama untuk versi Indonesianya yang sudah ditampilkan di slide depan. Ya, 1, 2, 3. Jika seseorang menjadi malas, serakah, rakus, akan makanan dan suka merebahkan diri, sama seperti babi hutan yang berguling-guling ke sana kemari. Orang yang bodoh ini akan terus-menerus dilahirkan. 那我们不要错过每一周的学习，都能够让我们沐浴在佛陀的智慧当中。下周日见。 Ya, jadi jumpa lagi di minggu depan. Jangan lewatkan pertemuan episode selanjutnya supaya kita terus diberikan siraman rohani Buddha. 祝大家身体健康，学习愉快。 Yang mendoakan semuanya dalam penuh kesehatan, dalam kondisi yang baik-baik saja, dan juga menjalani proses belajar dengan penuh kebahagiaan.